Bahrudin Yusuf Habibie kesal ketika ditanya soal pembubaran industri pesawat terbang. Beliau mengatakan bahwa industri pesawat terbang diberhentikan atas negosiasi International Monetary Fund atau IMF, mungkin bisa disebut Bank Dunia, dengan pemerintahan Indonesia. Dan Habibie tidak pernah diundang dalam putusan pemberhentian industri pesawat terbang tersebut. Pertama, itu diberhentikan atas negosiasi Indonesia dengan IMF. Saya tidak pernah diikutsertakan pada negosiasi tersebut. Tidak dikonsult, nothing. Okay? Tidak ada konsultasi. Dilihat dari gestur dan raut wajahnya Habibie, terlihat bahwa Habibie itu kesal luar biasa dengan IMF pada saat itu. Karena dialah yang memberhentikan industri pesawat terbang Indonesia pada tahun 1998 saat krisis moneter terjadi di Indonesia. Saking kesalnya Habibie ketika industri pesawat terbang dibubarkan oleh IMF pada tahun 1998 tersebut, Habibie mengatakan bahwa jika saya diundang, saya akan menendang keluar itu IMF. Saking kesalnya, wah luar biasalah. Apa yang dia buat? IMF pun, saya bilang, kalau saya waktu itu, kalau suruh negosiasi, baru IMF mengatakan suruh bubar. Tahu apa saya buat? Saya tendang keluar itu IMF. Dan andaikan saya di posisi Habibie ketika itu, saya akan menendang juga itu IMF keluar. Karena mendengarnya aja saya kesal, apalagi sebagai pelaku sejarah ketika itu. Nah, Habibie juga mengatakan bahwa akibat dari pembubaran atau penutupan paksa industri pesawat terbang Indonesia, IPTN ketika itu, banyak SDM sumber daya manusia yang hebat di negara kita pergi keluar untuk mencari suaka, mencari kehidupan, mencari duit untuk menghidupi keluarga-keluarganya. Ada yang pergi ke Boeing, ada yang pergi ke Airbus, ada yang pergi ke perusahaan-perusahaan pesawat terbang lainnya di seluruh dunia. Akibat dari itu semua dihentikan. Anak kita. Itu betul. Banyak sekali yang terpaksa harus pergi ke Brazil. Betul. Bukan puluhan, ratusan. Ke Perancis, ke Turki, ke Airbus, ke Boeing, ke Kanada. Dan akhirnya mungkin saja ada beberapa rahasia pesawat terbang yang telah dibuatnya bocor dan meniru model-model pesawat terbang yang telah dibuat oleh IPTN atau PT Dirgantara Indonesia. Bisa saja karena beberapa tenaga kerjanya berasal dari Indonesia yang membuat pesawat terbang Indonesia CN235, N250, NC212 dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu Habibie juga mengatakan bahwa jika perusahaan itu ditutup atau dibubarkan, sama saja seperti manusia dibunuh. Dan Habibie berpendapat bahwa yang membubarkan perusahaan tersebut adalah kriminal. Perusahaan itu Pak, seperti manusia. Perusahaan kalau dibubarkan, seperti manusia dibunuh. Yang membubarkan itu kriminal dalam mata saya. Karena perusahaan itu tempatnya manusia-manusia dari masyarakat bersangkutan mengembangkan kualitas hidupnya, membayar pajak, membiayai pengembangan prasarana, pendidikan, pembudayaan semua. Dan saya juga setuju dengan pendapat beliau karena ya semacam lembaga yang mampu membubarkan berarti lembaga tersebut full power karena dia mampu membubarkan industri strategis Indonesia. Mungkin di dunia lain atau di negara yang lain juga bisa dibubarkan karena mereka merasa tersaingi dengan industri pesawat terbang tersebut. Atau mungkin pada saat itu mereka ada rencana membangun industri pesawat terbang dengan sektor pesawat terbang kecil seperti ATR. Dan ATR kan ada setelah industri pesawat terbang itu dibubarkan. Nah muncullah pesawat ATR yang nampaknya mirip-mirip dengan pesawat N250 yang dibuat oleh Habibie. Dan Habibie juga mengatakan jika industri pesawat terbang tidak dibubarkan ketika krisis moneter pada tahun 1998 tersebut, industri pesawat terbang Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia. Dalam imajinasi Bapak, andai kata tidak terjadi peristiwa krisis moneter tahun 98. Saat ini industri pesawat terbang kita sudah sampai di mana kira-kira? Number one. Dan pesawat-pesawat kecil di dunia saat ini yang mayoritas diisi oleh ATR, Caravan dan lain-lain sebagainya akan diisi oleh kita nantinya. Tetapi orang-orang barat sana melihat ada peluang yang menguntungkan negara mereka, yang menguntungkan segelintir orang-orang mereka, sehingga bagaimana caranya ini harus ditutup dan mereka lah yang mengisi pasar tersebut. Nah, sebelum pembubaran itu terjadi, Habibie pernah membawa seluruh pesawat terbang Indonesia ke air show
di libur J dan memperkenalkan pesawat N250, CN235 pada airshow tersebut. Tetapi yang hebatnya, Habibie juga memperkenalkan pesawat N2130 alias 2 mesin jet dan 130 penumpang yang mirip-mirip dengan Boeing 737. Tentu seketika orang-orang sana itu kaget karena pada tahun 90-an ada pesawat dengan model seperti ini terus dengan teknologi yang luar biasa canggih serta beberapa modifikasi agar tidak terjadinya Dutch roll atau goyangan pada saat pesawat itu terbang. Bahkan pesawat N2130 tersebut sudah menggunakan winglet dan sebagai satu-satunya pesawat pertama di dunia yang menggunakan winglet. Belum ada pesawat di tahun itu yang menggunakan winglet. Seperti sekarang kan sudah banyak menggunakan winglet. Airbus A320 sudah menggunakan winglet. Boeing juga sudah menggunakan winglet. Bahkan wingletnya sudah ada model terbaru seperti winglet Airbus Max tipe 1000 yang jatuh, yang Lion Air jatuh kemarin. Itu kan model winglet terbaru. Tetapi pada tahun itu Habibie pertama kali memperkenalkan winglet sebagai rekayasa aliran udara di sayap untuk mengurangi efisiensi dari bahan bakar pesawat terbang ketika itu, untuk mengurangi vortex lah dalam bahasa teknisnya. Dan ketika itu baru satu-satunya pesawat yang menggunakan winglet, yang memperkenalkan winglet di seluruh dunia adalah pesawat buatan Indonesia atau planning pesawat buatan Indonesia, yaitu pesawat Rekayasa Industri Pesawat Terbang Indonesia, IPTN, atau sekarang PT Dirgantara Indonesia. Dan Habibie mencoba memprediksi bagaimana SDM Indonesia ke depannya. Dan Habibie mengeluarkan statement bahwa jika proyek R80 di abad ke-20 ini, ya abad sekarang kurang lebih yang tahun 2020-an ini, tidak terlaksana, maka sumber daya manusia Indonesia balik lagi ke tahun 1945, di mana SDM kita waktu itu tertinggal, tidak tahu dengan teknologi dan tidak tahu dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tidak melaksanakan R80, Ya. tahu apa akibatnya? SDM kita keadaannya seperti tahun 45 kembali. Kalau R80 dihentikan, tidak jalan, oke? Ya. Maka kita SDM-nya seperti tahun 45. Karena sekarang pun, andaikan kita tahu dengan perkembangan teknologi tetapi hanya sekedar tahu, tidak ada aksi nyata untuk membuat perkembangan teknologi itu menjadi nyata dan bermanfaat bagi seluruh dunia, khususnya untuk rakyat Indonesia. Padahal tekad Habibie untuk membuat industri pesawat terbang rekayasa anak bangsa Indonesia itu sesuai dengan keinginan Bung Karno ketika itu. Agar negara kita bisa berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri, maju, dan lain-lain sebagainya. Saya hanya merencanakan berdasarkan keyakinan harus menguasai teknologi agar supaya kita mandiri, bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Dan host memberikan statement bahwa seharusnya pemerintah memfasilitasi industri tersebut. Mestinya negara ini memfasilitasi. Seketika langsung Habibie sedikit emosional menjawab pertanyaan tersebut, bahwa Habibie tidak butuh fasilitas dari negara karena dibayar kembali. IMF tersebut tidak membenarkan dapat bantuan dari pemerintah Indonesia ketika itu. IMF melarang pemerintah Indonesia memberikan bantuan agar industri pesawat terbang tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga Habibie pun mencari bantuan atau mencari pinjaman agar industri ini jalan tanpa disupport oleh keuangan pemerintahan Indonesia ketika itu. Tetapi IMF tetap melarang Habibie mencari pinjaman dengan alasan negara kita atau bangsa kita banyak hutangnya dan khawatir tidak terbayar hutang tersebut. Saya tidak butuh fasilitas. Saya bayar kembali kok. Waktu disampaikan oleh Pak Harto kepada saya, pokoknya IMF tidak membenarkan kamu mendapat bantuan dari pemerintah. Loh, situ memiliki sahamnya. Tapi tidak mungkin karena kita ada krisis, ada masalah dengan keuangan. Tapi bukan masalah saya. Bagaimana Habibie? Baik Pak, saya terima. Saya kredibel, saya cari loan. Saya bilang oke. Pak Harto bilang silakan Rudi, kamu cari loan. Cari loan. Disampaikan. Langsung dikatakan tidak boleh ambil loan. Karena bangsanya banyak utangnya. Dan saya harus telan. Tapi saya telan itu supaya kita menang. Tidak perang saudara. Ya kalau saya melihatnya sih
IMF itu takut kalau industri ini berjalan dan seluruh pasar penerbangan di dunia untuk pesawat menengah ke bawah itu diisi oleh Indonesia. Dan kita tahu bahwa seluruh penerbangan domestik di saat ini dominan diisi oleh ATR. ATR itu adalah pesawat dari perusahaan Perancis dan Italia. Ya kita tahu bahwasanya Perancis dan Italia ya isinya ya dia-dia juga. Dan alias mereka itu sebenarnya iri dengan negara kita. Mereka iri dengan etnis kita yang bisa mampu berdikari, maju. Dia tidak mau. Mereka tidak mau kita itu maju. Dan dan mereka berusaha untuk membuat kita itu di bawah mereka. Dan seperti itulah model orang-orang itu. Mereka tidak rela kalau kita itu hebat. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Habibie sangat emosional menjelaskan hal-hal tersebut. Karena kalau dilihat mungkin Habibie kesal luar biasa dengan IMF tersebut karena dia sudah tidak diundang, terus dibubarkan, tidak dibolehkan mencari pinjaman, dan disarankan untuk dibubarkan industri pesawat terbang tersebut. Ya Allah, saya aja mendengarnya kesal luar biasa, apalagi Habibie ketika itu sebagai pelakunya. Tetapi apa boleh buat? Habibie mungkin ketika itu lebih mengutamakan keselamatan bangsa daripada industri pesawat terbang yang dia inginkan. Andaikan saja Habibie dengan egonya membangun atau menjalankan kembali industri pesawat terbangnya ketika itu, sungguh Indonesia nggak tahu bakal jadi gimana, terus hutang bakal luar biasa, krisis bakal menjadi-jadi dan luar biasa, hancur luar biasa ini negeri. Dan diprediksi akan terpecah belah seperti Uni Soviet yang telah pecah-pecah menjadi Rusia, Belarus, Ukraina, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar.